Dugaan intimidasi oknum polisi masih terjadi. Seperti apa bentuk intimidasi yang ada? Kita akan membahasnya bersama budayawan Butet Kertarejasa dan Direktur Bidang Hukum TPN Roni Talapesi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam Mas Butet. Ya, selamat malam. Oh, bisa dengar suara saya. Terima kasih. Bung Roni juga aman ya? Sudah dengar suara saya ya? Baik. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Dan saya ke Mas Butet terlebih dahulu. Ini Mas Butet, benarkah ada dugaan intimidasi dari oknum polisi saat pementasan? Jadi bentuk intimidasinya adalah saya harus menandatangani surat bahwa saya harus punya komitmen tidak bicara politik di dalam pertunjukan saya. Ini satu hal yang aneh untuk saya. Sejak reformasi 98, saya kalau pentas itu izinnya nggak pakai begituan. Baru kali ini saya main monolog, saya main dengan teater gandrik, saya main dengan program Indonesia Kita. Selama ini tidak ada redaksional yang menyebutkan seperti itu. Dan baru kali ini terjadi. Jadi intimidasi itu adalah redaksional yang harus menyertai perizinan pertunjukan saya. Di situ masalahnya. Baik, apakah pertunjukan Anda ini termasuk yang harus menyertakan surat izin keramaian begitu? Oh iya, selama ini memang seperti itu. Kami tempuh selalu begitu, cuma kali ini beda. Harus ada lampiran di mana saya harus berkomitmen tidak bicara soal politik. Berarti ini menyangkut konten, apa yang akan kami tampilkan. Dan itu enggak banget. Baik, ini kan bicara soal konten dan kalau sementara surat keramaiannya sudah ada ya, memang sudah dibuat sebelumnya ya? Iyalah. Betul, oke baik. Kan sudah kita siapkan. Baik. Dan selama ini enggak pernah ada. Boleh saya tanya siapa saja yang mendatangi Anda, Mas Butet? Ke kawan-kawan panitia. Jadi ketemu staf saya, nggak tahu dari kepolisian mana, dari polsek mana. Saya cuma dilaporin, Mas tadi ada polisi datang ke tim, nanya-nanya. Ya udahlah, saya juga nggak nemuin, orang saya udah persiapan pementasan, saya di dalam gedung. Baik, tapi artinya Anda akhirnya menandatangani ya? Apa? Akhirnya Anda menandatangani ya? Iya, saya tanda tangani surat itu. Baik. Saya tanda tangani seminggu sebelumnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin itu. Oh, jadi itu bukan saat pementasan, tapi seminggu sebelumnya ya? Oh iya, seminggu sebelumnya kurang lebih. Baik. Apa persisnya perkataan yang keluar dari oknum tersebut? Di dalam blanko surat yang harus saya tanda tangani disebutkan bahwa pertunjukan ini bukan untuk kampanye pemilu, tidak boleh ada tanda gambar. Mohon maaf Mas Butet, menyebut nama maksud saya bukan isi suratnya, tapi persisnya perkataan yang kemudian Anda dengar langsung dari para oknum yang membawa surat tersebut. Loh, surat itu sudah seminggu yang lalu sebelumnya. Oh, dia hanya berbentuk surat saja ya, dan harus ditandatangani surat begitu? Saja. Baik. Jadi intimidasinya itu bukan percakapan, tapi narasi redaksional di dalam surat itu bahwa saya tidak boleh bicara politik itu. Padahal di situ ada Pak Mahfud ya? Ya dia kan penonton dia sering nonton pertunjukan saya. Dan memang umumnya sebenarnya hal yang biasa ketika Anda agak sedikit menyindir begitu ya, untuk misalnya ada jalannya pemerintahan yang kurang tepat atau ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi begitu. Anda sering sebenarnya dalam pementasan itu sering begitu ya? Ya biasanya memang pertunjukan kami dalam semangat seperti itu, semacam ventilasi sosial. Kita bisa mengkritisi situasi sosial politik dengan cara bersanda, melihat keanehan dalam perspektif kejenakaan, kira-kira gitulah. Kan yang main juga ada Cak Lontong, Akbar, Inayah Wahid, Marwoto, itu lucu-lucuan. Baik, Mas Butet. Biasa kami main begitu. Ya, baik. Saya ke Bung Roni. Bung Roni, apa tanggapan Anda
mengenai apa yang dialami oleh Mas Butet. Ya, apa yang dialami oleh Mas Butet ini sangat mengkhawatirkan dan ini merupakan bentuk dari tindakan-tindakan yang menurut saya ini merupakan tindakan rezim otoriter. Karena apa? Tidak menghormati kebebasan berpendapat warga negara Indonesia. Terus kalau kita kritik terhadap penyelenggara negara, kita harus dibungkam, ditangkapi, diinteli, diintimidasi. Nah ini hal-hal seperti ini lebih parah loh dari Orde Baru loh. Bayangkan saja apabila budayawan yang sekelas Mas Butet yang kita tahu kredibilitasnya menyampaikan pendapat dalam bentuk acara budaya dan kemudian ini dibungkam juga, ini sudah di luar dari batas normal, Bung David. Dan Ya. ini harus diketahui oleh masyarakat. Ini sangat mengkhawatirkan apa yang terjadi saat-saat ini gitu loh. Dan kita tidak mau kembali lagi di masa-masa kita penuh ketakutan, di masa-masa kita penuh tekanan. Itu adalah di masa 98 loh. Dan menurut saya ini lebih parah dari Orde Baru loh. Kalau sampai acara yang sekelas Mas Butet, Cak Lontong, mereka menyampaikan kritik dalam bentuk pertunjukan yang kalau kita lihat sering memberikan masukan dalam bentuk bercanda, tetapi ini juga dibungkam juga, ini sangat mengkhawatirkan. Baik. Ini sangat mengkhawatirkan. Ini harus diketahui oleh seluruh publik, seluruh masyarakat Indonesia. Ini kita harus berbicara soal nasib bangsa kita. Dan ini sangat berbahaya. Dan bicara juga soal pemilu, itu sudah ada aturan mainnya, pengawasnya itu adalah Bawaslu gitu loh. Harusnya kalau ada yang keberatan, itu Bawaslu yang bertindak gitu loh. Bukan polisi gitu loh. Baik, Bung Roni. Ini berbahaya nih ya. Baik, Bung Roni. Nah, memang durasi kita agak terbatas, tapi mungkin sedikit saja. Anda juga sebagai pengacara. Nah, saya ingin tanya dulu kepada Mas Butet. Kalau tidak salah tadi Pak Sandi Nugroho juga bilang, laporkan saja kalau memang ada oknum. Apakah Anda akan melaporkan oknum tersebut, Mas Butet? Tidaklah. Bagi saya ini fakta publik. Saya hanya menceritakan fakta. Ya. Saya tidak perlu melaporkan apa-apa. Bahwa inilah situasi demokrasi kita hari ini. Apa yang terjadi, kecerdasan masyarakat pasti bisa menilai apa yang sebenarnya terjadi dengan situasi demokrasi yang kita banggakan selama ini. Baik, Mas Butet, terima kasih banyak. Tadi kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian untuk kita bisa minta keterangan mengenai peristiwa tersebut, namun belum bersedia. Baik, terima kasih Mas Butet sudah bersedia untuk berbagi bersama kami di iNews Prime, dan juga Bung Roni, terima kasih banyak sudah berbagi juga bersama kami di iNews Prime. Salam sehat selalu, selamat malam.